mungkin saya akan coba cari yang terkait dengan kebijakan ya Pak Kapus ya. Mungkin yang terkait dengan panitaan nanti saya baca nanti. Kemudian mungkin ini nih, terkait dengan kebijakan mungkin Pak sedikit dari Muhammad Al-Ghifari. Mohon izin bertanya Pak terkait dengan pelaksanaan self learning. Apakah boleh dilaksanakan pada saat jam kerja apabila tidak ada kegiatan atau pekerjaan rutin seperti sebelum jam 4 sore? Apakah hal tersebut berpengaruh terhadap penilaian? Gimana Pak Munir, bisa diulang? Yang pertama itu Pak, melaksanakannya pada saat jam kerja. Terus yang kedua nih Pak, peserta yang lain justru menanyakannya ketika sedang melayani pemohon gitu Pak, di loket. Karena nanti ketika misalnya sedang melayani pemohon, di layar jadi tidak tampak gitu. Apakah tidak masalah karena terkait dengan sikap perilaku gitu Pak? Oke, Bu Yesi, apakah semua teman-teman yang hari ini mengikuti kegiatan Latsar ini dibebaskan dari tugas? Baik Pak, untuk izin menjawab Pak, untuk self learning ini karena sifatnya mandiri, jadi untuk self learning tidak dibebas tugaskan Pak, yang bebas tugaskan nanti pada saat distance learning. Sehingga pada saat self learning ini diusahakan adik-adik mengambil waktu yang sekiranya memungkinkan, bisa sore hari itu juga bisa diakses. Jadi ketika mungkin ini masih melayani ditugaskan oleh kantornya, itu bisa ditunda untuk self learning ini. Jadi tetapi kita tetap membatasi sampai dengan tanggal 10 gitu Pak. Seperti itu, minimal adik-adik misalnya tadi Pak Kapus sudah menyampaikan nih jadwal untuk self learning-nya itu per hari kan ada nih JP minimal 3 JP ketika itu adik-adik lakukan itu akan selesai sampai di tanggal 10 gitu. Seperti itu Bapak. Jadi mungkin bisa di sore hari atau di malam itu silahkan. Oke, kalaupun nanti ada adik-adik yang memang terbentur dengan tugas yang yang tidak bisa dihindari, yang luar biasa padat dan banyaknya, dan penempatan adalah di tempat-tempat yang strategis untuk pelayanan, coba nanti diinformasikan juga kepada panitia, sehingga nanti kita bisa mengkomunikasikan secara khusus strateginya seperti apa untuk bisa kita komunikasikan dengan para kepala kantor, kepala bagian, atau kasubditnya. Nah, tapi mudah-mudahan jumlah ini nanti direkap jumlahnya Bu Yesi. Tapi usahakan adik-adik benar-benar bisa membagi waktu ini dengan baik. Saya khawatirnya nanti sebenarnya pelayanan yang lain itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Justru adik-adik meninggalkan ini nanti ada beberapa hal yang nanti di MOC ini yang tertinggal. Nah, nanti dikomunikasikan untuk kontak person di PPSDM langsung chatnya melapor ke LMS kita atau bisa ada chat pribadi nih Bu Kabit. Baik Pak, ini nanti teman-teman terbagi oleh PIC Pak. Jadi satu PIC nanti ada memegang 4 angkatan ini rencananya Pak. Tapi untuk memonitor kegiatan MOC ini Pak, rencananya kita akan lakukan monitoring juga, nanti mungkin kita akan undang adik-adik untuk bertemu lagi di Zoom untuk memastikan sampai di mana nih proses pembelajarannya di MOC. Nanti jadwalnya akan kita sampaikan kemudian Pak setelah kita susun. Jadi mungkin dari tanggal 18 Mei sampai dengan 10 Juni kita akan lakukan 2 kali ketemu, mungkin bisa 3 kali nih nanti Mas Karyono kita nyusun jadwalnya, akan bertemu kembali Pak, memastikan mungkin nanti adik-adik ada yang ingin dipertanyakan nanti bisa kita fasilitasi, seperti itu Pak. Oke. Nah, nanti PIC-nya struktural atau non struktural nanti PIC-nya? PIC-nya di kami ada tenaga pengelola Pak, nanti ada teman-teman. Oke, nanti untuk bisa dilaporkan semua kendala-kendalanya seperti sehingga kendala yang tadi disampaikan oleh salah satu siswa tadi, ini bisa kita bantu juga solusinya. Nah, yang harus kita ketahui lebih detail dan tentunya nanti tidak bisa ditanyakan secara lebih detail di sini, melayaninya seperti apa gitu pemohonnya sehingga memang tidak bisa memungkinkan untuk ditinggalkan atau benar-benar terganggu. Harusnya dengan masa kerja yang masih 1 minggu, belum yang sangat strategis, yang sehingga itu mengganggu pelayanan sebenarnya belum bisa diberikan kepada adik-adik yang CPNS ini. Nanti kita akan coba komunikasikan dengan para kakanwilnya, khususnya kakanwil yang memang di daerah-daerah yang
adik-adik ini mungkin terkena dengan pelayanan-pelayanan yang langsung bertemu dengan pemohon. Sementara bekalnya sendiri belum cukup maksimal ini. Nanti menjadi catatan untuk evaluasi kita dengan para Kakanwil, Bu Yesi. Ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Bu Kabit. Ya. Silakan Mas Munir lain. Baik, terima kasih Pak Kapus. Ya, mungkin ini saya pilih lagi ya Pak yang terkait dengan kebijakan. Ada dari Dika Rizky Dwi Syahputra Pak. Nih, Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Dika Rizky Dwi Syahputra SH dari Kantah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mengenai lacar ini, apakah ada keringanan atau kemudahan untuk CPNS disabilitas tunarungu Pak? Tuli gitu ya, seperti beliau ini. Bagaimana Pak? Mungkin ini terkait dengan kebijakan Bapak. Kita kan pasti akan memprioritaskan melihat kondisi untuk yang disabilitas. Disabilitas pasti ada perhatian khusus. Jadi sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sesuaikan dengan kondisi masing-masing, dan kita tentunya akan memberikan perhatian khusus terhadap adik-adik yang sudah lulus ini dengan lulus sebagai ASN atau CPNS yang disabilitas. Tidak perlu khawatir itu, tetapi yang harus dijaga adalah komunikasi. Jangan sampai komunikasinya pincang, jadi tidak dapat kita informasi apa-apa yang mengganggu atau tidak didapatkan oleh adik-adik yang para disabilitas. Jadi tidak perlu khawatir. Tentunya bukan hanya di PPSDM, di tempat-tempat yang lain pun itu untuk adik-adik yang disabilitas pasti mendapatkan perlakuan ataupun kebijakan-kebijakan khusus. Pasti Pak Mudir, komunikasi yang jangan putus, apalagi nanti Bu Kabit tadi ada menyampaikan ada PIC-nya. Nah, itu komunikasi dengan PIC-nya itu memang harus intens. Benar-benar memahami, mengenal dengan baik komunikasi dengan PIC-nya itu setiap saat. Karena PIC-nya nanti kita monitor secara khusus ya. Jadi PPSDM, khususnya saya nanti dengan Bu Kabit juga akan memonitor, dengan Pak Karyono juga akan memonitor para PIC yang nanti kita beri tugas tanggung jawab untuk itu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Siapa tadi namanya Pak Munir? Dika Pak. Dika ya, nggak perlu khawatir ya Dika ya, tetap semangat ya. Kita akan memberikan perhatian khusus nanti. Ya. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini ada lagi yang terkait SK, mungkin siapa tahu Bapak ada infonya Pak. Ini ada dari Kantah Karawang, Sahat Ambarita. Mengenai SK CPNS kita dapatkan kapan ya Pak? Soalnya di PPSDM harus diupload, karena di LMS minta diupload itu Pak. Mungkin ada info Pak dari Pak Biro Orpok atau dari Pak Sekjen Pak. Ya, adik-adik Bu Yesi ya, Mas Karyono, kalau sesuatu yang memang belum diterima dari Biro Orpak karena ada sesuatu hal yang dari Biro Orpak, ya nggak apa-apa, di satu hal itu terpending dulu nggak apa-apa gitu. Tetapi nanti begitu nanti kita mengejar ke Biro Orpak sudah menyerahkan, itu nanti bisa harus segera di-upload gitu. Jadi sesuatu yang belum ada karena tertunda oleh pimpinan atau Biro Orpak, jadi nggak perlu harus memang itu dikejar gitu. Tapi lain yang sudah ada itu yang harus dilengkapi. Saya pikir itu nanti yang harus disesuaikan ya Bu Yesi. Itu akan dikeluarkan, itu belum tahu, nanti saya cek juga kembali itu dikeluarkannya secara serentak atau nanti dikeluarkan nanti secara per provinsi. Nanti kita akan cek kembali. Tetapi sesuatu yang belum ada itu nggak apa-apa, itu tidak terupload dulu. Begitu Pak Munir. Baik, terima kasih Pak Kapus. Ini waktu sudah 14.40 Pak. Masih banyak pertanyaan, tetapi saya lihat sepertinya lebih banyak terkait dengan teknis Pak. Oke, Mungkin nanti apakah bisa dijawab nanti oleh Bu Yesi dan Pak Karyono saat saya nanti leave, ada pekerjaan lain. Tapi ada satu itu yang resign tuh, Iswar Danianto. Mungkin diberi kesempatan dulu. Oh baik, ini Mas Iswar, silahkan kalau mau menyampaikan secara langsung. Terima kasih Pak. Jelas ya Mas? Suara saya jelas Pak? Jelas, ya, jelas. Ya, terima kasih. Nama saya Iswar Danianto, analis hukum pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Yang ingin saya tanyakan Pak mengenai aktualisasi. Jadi ini Pak, dalam pembuatan laporan aktualisasi terkait jabatan analis hukum pertanahan, rata-rata kami Pak CPNS 2021 itu ditempatkan di sesi 2 di pendaftaran. Namun sesuai dengan Permen ATR BPN nomor 14 tahun 2019 Pak tentang jabatan pelaksana non struktural di lingkungan Kementerian ATR BPN, jabatan AHP itu Pak justru dekat dengan sengketa Pak di seksi 5. Jadi ini Pak, gimana kami caranya menentukan judul aktualisasi? Apakah mengikuti di jabatan kami sesuai SK ataukah mengikuti di seksi penempatan kami Pak? Oke. Mohon petunjuk Pak. Terima kasih.
apa namanya, Mas Iswar dan adik-adik yang lain, hari ini adik-adik pada saat sudah ditempatkan di Kantah, Kanwil atau di Satker masing-masing juga di kementerian, tentunya penempatan itu sudah sesuai dengan jabatan fungsional. Tetapi di dalam pelaksanaannya nanti ada tugas-tugas nanti mungkin juga yang diminta diperbantukan. Sama seperti disampaikan Pak Menteri tadi bahwa kita masih banyak secara analisa beban kerja itu kita masih banyak tempat-tempat yang seharusnya itu ada petugasnya tetapi tidak ada petugasnya. Sehingga ada tempat-tempat yang kadang-kadang itu memerlukan percepatan-percepatan program strategis nasional, diminta bantulah. Hari ini beberapa CPNS yang sudah masuk untuk ditempatkan tugas masing-masing. Nah, terkait dengan judul nanti untuk aktualisasinya, itu nanti ada proses dulu tahapan di awal itu nanti. Ada tahapan untuk konsultasi, pembinaan, kemudian mentoringnya juga ada nanti bagaimana. Nah, di situ nanti didiskusikan. Yang penting adik-adik sekalian, yang penting mahasiswa juga, yang penting harus diketahui bahwa segala sesuatu yang dijalankan atau proses yang dijalankan di dalam Latsar ini itu ada rambu-rambunya atau ada aturan-aturannya. Ikuti itu, pada saat itu berbenturan, itu tanyakan nanti ke panitia atau ke mentor atau coachnya. Pada dasarnya, pada prinsipnya, bahwa nanti yang menentukan bahwa nanti aktualisasi ini karena juga nanti akan link juga ke LAN, tentunya nanti mentor ataupun coach nanti akan mengarahkan terkait dengan judul nanti yang tidak merugikan adik-adik sekalian. Nah, persoalan nanti tugasnya itu di mana, ada di mana, nanti itu kan sesuatu yang bisa kita sesuaikan juga. Nah, jadi tidak perlu terlalu khawatir dengan itu, jangan sampai nanti menyampaikan kepada kepala kantornya atau kepala seksinya atau Kasubag TU-nya, saya harus ke sana Pak, nanti aktualisasi saya Latsar saja jadi nggak selesai, nggak lulus. Tidak seperti itu gitu ya. Nanti silakan dikomunikasikan. Nah, saat nanti sudah dapat apa namanya, sudah pelaksanaan itu sudah berjalan, aktualisasinya berjalan, mentornya sudah ada, nanti itu didiskusikan. Saya pikir nanti kita bisa menyesuaikan dengan beberapa kondisi-kondisi seperti itu Mas Iswar, tetapi buatlah aktualisasi itu sebaik dan sebagus mungkin yang Mas Iswar bisa mampu nanti kerjakan. Kita yakin bahwa semuanya nanti akan memberikan kontribusi yang besar. Gitu ya Mas Iswar ya, nggak perlu khawatir dengan Ya, Pak. yang penempatan saat ini. Baik, terima kasih Pak Kapus, Mas Iswar, terima kasih atas ininya juga, atensinya itunya ya, eskalasinya. Memang itu seperti itu beberapa kejadian, tapi jangan khawatir, ini kan masih baru emosi, jadi teman-teman ini pelatihannya itu baru mulai dari awal, jadi mungkin biar tidak terlalu terbebani, nanti untuk aktualisasi nanti ada prosesnya, jangan khawatir. Ini sekarang kita emosi dulu, mungkin gitu ya Pak Kapus ya, karena nanti ada jalan nanti terkait apapun kendala yang teman-teman hadapi. Baik, Pak Kapus. Saya closing statement sebelum saya izin. Ya, silakan Pak. Closing statement sebelum di ini. Semangat. Yang pertama semangat yang pertama adalah rasa syukur adik-adik sekalian bisa menjadi CPNS di Kementerian ATR BPN. Puluhan ribu orang di luar sana mengharapkan posisi yang sama. Nah, untuk itu, untuk yang sudah diberikan hari ini rahmat Tuhan yang luar biasa, ikuti proses pembelajaran tahapan-tahapan semua yang diminta di kementerian ini dengan baik. Berteman dengan baik, komunikasi dengan baik, hormati semua apa namanya senior. Siapa itu senior? Baik yang ada di kantor, baik hari ini yang ada di kepanitiaan Latsar, yang sudah penuh pengalaman, yang tahu seperti apa nanti harus jatuh atau naiknya kita itu. Nah, itu belajar yang banyak, komunikasikan dengan baik. Saya yakin saat adik-adik mampu berkomunikasi dengan baik, bisa serius di dalam mengikuti tahapan Latsar ini, mudah-mudahan semuanya bisa lulus dengan baik. Saya optimis pada saat ini bisa dilalui dengan baik, lulus dengan baik, punya disiplin yang baik, punya attitude yang baik. Adik-adik sudah memulai langkah yang baik, bahwa ke depan, masa depan itu juga terbuka dengan lebar. Saya pikir selamat mengikuti Latsar, adik-adik sekalian, sukses untuk semuanya. Mudah-mudahan bertemu lagi dengan saya nanti di kesempatan dan waktu yang di kesempatan lain, dengan waktu yang lain. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu untuk sesuatu yang lebih tahapan jenjang yang berikutnya yang harus adik-adik terima. Bisa di pelatihan-pelatihan teknis lainnya, bisa di pelatihan-pelatihan untuk penjenjangan karir dan sebagainya, bisa di
Penkom yang ke depan nanti juga bagian dari proses untuk penjenjangan karir adik-adik. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih adik-adik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sukses semua. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Pak Kapus atas waktunya dan materinya arahannya. Ya, Ya, saya mungkin izin Terima live, kasih, Pak nanti Kapus. Bu Kabit bisa ambil alih mungkin waktu 10 atau 15 menit untuk yang sifatnya lebih teknis ya. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kapus. Izin kami melanjutkan sebentar lagi. Terima Ya. kasih, Pak Kapus. Ya, Bu Kabit, ya Terima kasih, kita Pak. mungkin melanjutkan Ya. sebentar lagi ya Pak Bu Kabit ya, karena Boleh. ada beberapa pertanyaan yang memang Iya, terkait boleh. teknis tadi karena Pak Kapus waktunya terbatas. Baik, Pak Munir. Ini Ya. juga ada Mas Karyono, mungkin bisa, Pak Karyono mungkin bisa juga nanti kita undang. Ya. Baik, Bu Kabit. Bantu. Ya, saya juga tadi sampai karena saking semangatnya Bu Kabit, saya tadi malah belum perkenalan juga nih jadinya. Saya Oh iya, boleh. mohon ini ya, teman-teman perkenalan saya Munir, kebetulan nanti Widya Iswara, mungkin salah satu yang mungkin akan bertemu dengan sebagian teman-teman karena kan nanti dibagi ya dari satu kelas itu nanti dibagi 4 kelompok. Ini nanti mungkin salah satunya akan ketemu saya. Dan itu ada Bu Yesi sebagai Kabit Pengembangan Kompetensi dan Pak Karyono sebagai Kasubit Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi gitu ya. Ya, Nah, selamat nanti pagi akan- adik-adik, salam kenal semuanya. Ya, Selamat jadi datang di ATR BPN. ya Silakan, Jadi, Pak Munir. ya teman-teman mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan itu memang banyak sekali gitu ya, karena masih baru gitu ya. Jadi masih bingung, masih informasi-informasi mungkin masih separuh-separuh. Nah, untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang berulang, mungkin teman-teman bisa memulai dengan membaca panduan yang sudah di-share oleh penyelenggara gitu ya. Di Instagram, di Facebook mungkin ya sudah di-share. Mungkin itu bisa mulai dari situ. Nah, mungkin tanpa memperpanjang waktu, mungkin Bu Kabit, Pak Karyono, kita coba ini ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, yang ada di Q&A dulu deh. Boleh, Pak Munir. Ya, baik, Pak Munir. ini Mungkin terkait kita dengan akan trofi, itu penilaian seperti apa? Nah, ini mungkin juga kayaknya belum baca di pedoman. Nah, ini silakan seperti apa. dibaca detail dulu di panduan ya, Pak Munir. Kalau terkait MOC segala macam itu udah ada ini di panduannya, Pak Munir. Kalau untuk trofi-trofinya dan lainnya. Ya, jadi untuk yang terkait trofi nanti di MOC itu ada panduannya. Dan mungkin yang pertama dilakukan sekarang akses LMS, lengkapin datanya, dan nanti akan mengikuti sesuai dengan panduan di LMS gitu ya Pak Karyono ya. Betul, Pak Ya. Munir. Terus ada tambahan informasi. Saya manggilnya Mas Mbak aja ya, karena pada masih muda semua kan. Saya manggil Mas Mbak. Tambahan informasi jika Mas Mbak ada kendala atau tidak bisa masuk ke Collabjar-nya, silahkan nanti Mas Mbak memasukkan data di LMS. Di LMS kita kasih slot untuk lapor. Mas Mbak lapor, nanti akan kami koordinasikan dengan lembaga administrasi negara yang ngurusi Collabjar. Seperti itu ya, nanti Mas Mbak. Kalau ada kendala bisa, nanti akan ada PIC juga, nanti mohon izin Bu Kabit, nanti PIC akan kami sampaikan di LMS, jadi PIC nanti bisa per provinsi nanti akan PIC provinsi masing-masing, silahkan nanti kalau ada kendala menghubungi PIC provinsi yang ada di LMS, nanti akan kami update di LMS, Bu Kabit, mohon izin. Oh ya, boleh. Ya, Baik. jadi Mungkin teman-teman ya seperti yang tadi Pak Kapu sampaikan, biar kita juga ada komunikasi ya Pak Munir, Mas Karyono, terkait dengan ini kan kita mengelola 2.565. Jadi beberapa yang ada mungkin yang gelombang 1 dan gelombang 2 yang kita akan mulai di bulan Mei ini, mungkin itu sudah tergabung nih dengan WhatsApp group gitu kan. Namun untuk selebihnya kan kita masih belum punya belum terfasilitasi nih komunikasinya. Nah, barangkali itu nanti kita akan jadikan beberapa kelompok yang nanti rencana, bisa saja itu rencana pembagian angkatan gitu ya Pak Munir, ya Pak Karyono. Nanti kita masukkan PIC di situ. Kemudian juga ini terkait dengan monitoring MOOC. Itu untuk bisa lebih memastikan kembali bahwa adik-adik ini diberikan waktu 18 sampai 10 Juni. Nah, ini nanti kita akan buat penjadwalan untuk monitoring. Nah, itu juga kita informasikan melalui PIC. Ini rencananya seperti itu. Sehingga dapat terjalin nih komunikasinya nih, karena banyak hal yang mungkin adik-adik ingin tanyakan bisa di situ. Kemudian juga ada kendala juga terinformasikan, sehingga itu bisa kami tangani dan kami bantu untuk fasilitasinya lebih lanjut seperti itu untuk
terkait dengan kebijakan seperti tadi, mungkin kita akan sampaikan ke Pak Kapus untuk mempertimbangkannya. Namun apabila hal-hal teknis bisa dengan kami mungkin nanti adik-adik. Terima kasih. Mungkin demikian Pak Munir. Baik, Bu Kabi, terima kasih. Ya, jadi sekali lagi yang terkait dengan MOOC, apakah bisa diakses di luar jam kerja, apakah bisa diakses di luar jadwal, itu silakan baca dulu di panduan. Karena ini kan MOOC itu aplikasi yang disediakan oleh LAN, dan kita tinggal menggunakan, dan itu ya tentunya ada mengikuti ketentuan dari LAN. Apakah bisa diakses dari luar jam kerja? Bisa. Pertanyaannya kalau jawabnya bisa, tetapi untuk yang lain-lain silakan dibaca secara detail di panduan yang sudah di-share oleh penyelenggara. Kalau nomor kontak PIC apakah sudah ada di-share gitu ya, Pak Karyono? Nanti akan kami update di LMS, Pak Munir. Di LMS. Baik. Pak, ditunggu aja untuk sementara, silahkan dibaca dulu panduannya, diikuti langkah-langkahnya. Nanti sambil jalan akan kami update untuk PIC yang akan menangani terkait MOOC-nya. Seperti itu, Pak Munir. Baik, jadi selain tadi ada medsosnya PPSDM, LMS juga setiap hari dipanteng ya, kurang lebih gitu. Dilihat di ininya, LMS-nya. Oke, ada yang nanya terkait tugas belajar, berarti izin belajar tidak bisa dijawab di sini karena ini terkait dengan MOOC. Mungkin terkait izin belajar nanti di sesi yang lain mungkin ada ya. Ini belum ini. Kemudian ini video MOOC juga sudah, nanti pokoknya ini tidak di Satker. Izin bertanya, apakah diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tidak di Satker jika jaringan tidak memungkinkan? Dan mohon tips dan trik untuk menentukan isu aktualisasi. Nah, kalau isu aktualisasi itu nanti ya. Ini untuk yang jaringan ini gimana Pak Karyono? Pada prinsipnya bisa ya Pak? Silakan Pak. Mungkin Bu Yesi atau saya langsung Bu Yes? Terkait jaringan apakah boleh peserta di... Baik Pak Munir, untuk jaringan diusahakan tetap karena tidak bebas tugas ya Pak Munir, jadi diusahakan masih tetap di Satker masing-masing Mas Mbak untuk MOOC ini. Apabila tidak memungkinkan sama sekali misalnya ya di Satker tersebut, mungkin di weekend-nya silakan nanti datang ke misalnya di pelosok nih, weekend-nya silakan datang ke kota untuk fokus mengerjakan itu. Jadi silakan Mas Mbak time manajemennya masing-masing ya. Untuk saya dapat kendala ini, bagaimana cara saya mengatasi kendala gitu. Silakan masing-masing Mas Mbak menyesuaikan kendala masing-masing. Terus kalau ada kendala bisa disampaikan ke kami, atau kalau belum bisa terselesaikan sendiri Mas Mbak bisa sampaikan ke kami. Nanti akan kami berikan langkah-langkah solusinya. Seperti itu Pak Munir. Baik, jadi kuncinya di time management untuk MOOC ini. Karena teman-teman tidak bebas tugas, silakan atur waktunya. Yang penting selesai sebelum deadline-nya gitu ya Pak Karyono ya. Betul. Baik, ini 10 orang mandiri sendiri dipilih atau seperti apa ya? Kalau kelompok tentu ditentukan oleh PPSDM ya Pak Karyono ya. Ya betul, nanti kelompok akan kami bagi untuk pengajarnya dan untuk misalnya dalam satu kelas ada 40, nanti kami yang akan bagi. Jadi nggak mungkin nanti dalam misalnya satu kelas, satu provinsi itu dalam satu kelompok, tidak Pak Munir. Jadi biar saling membaur ya antara peserta satu sama peserta yang lain. Ya, oke. Jadi untuk kelompok jelas nanti ditentukan oleh PPSDM. Kemudian distance learning apakah fleksibel? Nah, distance learning itu tentu sesuai jadwal ya Pak Karyono ya, karena betul. Ada kalau untuk distance learning udah kami jadwalkan karena udah fasilitator juga punya jadwal. Perlu kami sampaikan juga Mas Mbak, untuk tahun ini kan memang ada 64 angkatan, jadi jadwal itu akan sangat padat sekali. Jadi silakan nanti Mas Mbak mengikuti jadwal yang sudah kami berikan. Nanti kalau ada perubahan jadwal akan diinfokan di grup masing-masing Pak Munir. Karena nanti masing-masing angkatan akan ada grup, ada PIC-nya juga. Baik, terima kasih. Ini banyak pertanyaan yang ini ya, sama-sama. Mungkin lain kali ya jadi ini ya. Kalau di sini nggak terlihat dari peserta, mungkin nanti lain kali kita gunakan Slido atau ini ya, Slido atau Pigeonhole. Oke, ini banyak pertanyaan yang sama, jadi nggak saya baca. Kemudian sebentar. Ini ada yang menanyakan terkait absensi, salah mengisi absensi di website, apakah bisa diubah Pak? Isi absensi salah. Untuk presensi nanti bisa kontak ke PIC aja, nanti kita sesuaikan Pak Munir untuk ininya ya. Yang penting ya, ada evidennya juga kan ya, nanti ada eviden, nanti akan kita verifikasi juga.
Ya, ada yang salah nulis NIP, ada yang lain-lain gitu. Jadi nanti di ini ya ke PIC. Jadi nanti setelah LMS sudah Sementara diupdate tidak ada apa-apa, PIC. sementara Ya, tidak apa-apa, nanti ya. bisa disampaikan ketika udah ada PIC masing-masing provinsi nanti Pak Munir, atau masing-masing angkatan, nanti kita sesuaikan Pak Munir. Oke, baik. Jadi untuk yang hari ini teman-teman mungkin yang tadi salah-salah nggak usah terlalu khawatir. Nanti kita bisa menyesuaikan. Tapi tolong sekali lagi nanti update di LMS ketika ada PIC disampaikan ke PIC-nya. Kemudian izin bertanya Pak, di dalam persyaratan upload berkas dikatakan bagi laki-laki untuk mengupload foto dengan rambut maksimal 1 cm. Itu hanya persyaratan untuk difoto saja atau selama mengikuti latsar kita memang harus berambut 1 cm. Terima kasih sebelumnya Pak. Oke, baik Pak Munir, terkait foto ya, nanti mungkin akan kami perbaiki juga Pak Munir, karena itu biasanya kalau nanti ada on class-nya Pak Munir. Karena ini tidak ada on class, bebas saja, nanti akan kami di LMS akan kami update untuk peraturan tersebut. Baik, terima kasih Pak Karyono. Ini apalagi ya yang belum di. Nah, ini ada lagi nih, izin bertanya, apakah foto yang diupload sebagai syarat latsar harus berdasi hitam atau bisa menggunakan foto saat pendaftaran CPNS? Terkait foto nih lagi Pak. Harus berdasi hitam atau bebas Pak dasinya? Ini karena mungkin ada yang untuk mohon izin Pak Munir, terkait foto tersebut pakai PSL. Jadi PSL sesuai yang ada di itu ya. Di LMS juga ada contoh fotonya yang nanti akan ada dasinya sesuai foto yang ada di LMS Pak Munir. baik, untuk itu jadi teman-teman tolong patuhi sesuai ketentuannya karena itu nantinya akan sesuai digunakan ketentuan. untuk sertifikat. Jadi tolong sesuai ketentuan, jangan sampai nanti tidak diterima sertifikat latsarnya. Oke, terus ini terkait SK juga tadi sudah dijawab Pak Kapus. Jadi mungkin nanti yang memang SK belum ada bisa ini ya Pak Karino ya, ada dispensasi ya. Izin menambahkan terkait informasi SK ya Pak Munir. Ya. Kami sudah koordinasi dengan Biro Organisasi Kepegawaian untuk SK dan SPMT memang masih proses, jadi ditunggu saja Mas Mbak. Dan di LMS pun udah kami update juga untuk SK dan SPMT, silakan menyusul sampai menunggu SK dan SPMT tersebut ada. Itu ya, udah cukup jelas mungkin Pak Munir terkait itu. Jadi silakan menyusul nanti. Oke, baik. Jadi bisa menyusul. Tidak wajib untuk diupload, silakan menyusul. Jika nanti sudah ada, silakan diupload. Baik, terima kasih. Ini ada lagi nih pertanyaan memang karena belum baca juga nih. Untuk web MOOC yang benar di Swajarlan atau di Kolabjarlan. Nah, Swajarlan untuk MOOC, Kolabjarlan untuk distance learning. Mungkin gitu ya Pak Karyono? Ya, betul Pak Munir. Mungkin di panduan akan ada, di panduan itu udah sangat jelas sekali Pak Munir, webnya seperti apa, di LMS juga udah kita kasih lengkap ya, ada videonya juga. Jadi mungkin Mas Mbak, literasinya ya di ini. Jadi silakan membaca panduan, silakan secara detail dibaca dulu. Setelah itu silakan bertanya ke PIC nanti jika ada hal yang kurang jelas. Mungkin hal-hal yang kurang jelas itu kan untuk kebijakan ya biasanya, tapi kalau untuk yang tertera webnya segala macam itu kan udah sangat jelas. Mungkin bisa diikuti di panduan. Baik. Oke, ini juga wah ada lagi nih Bu yang terkait dengan hamil dari Rohimah Kantah Kota Jayapura. Mohon bertanya juga untuk Bu Yesi, saya juga sedang hamil 11 minggu dan HPL-nya bulan Desember 2022. Apakah khusus untuk yang ibu hamil akan dilakukan pendataan keseluruhan Bu? Karena takut terbentur jadwal juga saat sudah mendekati HPL. Terima kasih. Iya, ibu-ibu hamil nih Bu Yesi, seperti apa? Ya, baik. Mungkin bisa juga ini Mas Karyono kita mendata, karena tadi udah ada 2 berarti ini ya, yang bertanya nih. Mungkin juga ada yang nggak bertanya, bisa saja gitu ya. Barangkali nanti bisa terinformasikan kepada kami siapa-siapa yang hamil. Tapi ini sebenarnya kaitannya dengan HPL saja ya, karena kalau misalnya pada saat pembelajaran distance learning menurut saya sih nggak masalah, cuman hanya jangan sampai pada saat seminar itu di masa HPL. Itu aja ya adik-adik, nanti kita atur kembali. Nanti disampaikan aja datanya. Mohon izin Bu Yesi untuk menambahkan ya Bu Yesi, selain ke PIC mungkin sama kayak permasalahan yang ke Kolabjarlan ya Bu Yesi, nanti akan kita buatkan form khusus untuk yang hamil, jadi kita sesuaikan nanti gelombang-gelombangnya.
Jadi Iya, kemarin boleh. udah di gelombang 1, gelombang 2 udah ada beberapa yang lapor, nanti akan kita pindahkan ke gelombang yang lainnya, dan nanti gelombang yang lain akan kami pindahkan ke gelombang yang awal, seperti itu Bu ya. Jadi lebih cepat lebih baik, nanti akan kami Ya. ini ya Mas Mbak, silakan nanti lapor ke LMS, nanti akan kami data terlebih dahulu, nanti akan kami hubungi untuk detailnya. Datanya mungkin ditunggu sampai dengan bulan Juni ya, sehingga setelah Juni kita sudah start mengatur jadwal yang Mengatur fix kembali. sesuai dengan gelombang dan angkatan. Jadi itu bisa langsung segera terinformasikan di LMS, sehingga adik-adik bisa mengatur jadwal juga nih apabila ada kegiatan juga di kantornya, gitu ya. Mungkin seperti itu. Pak Munir, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yesi, Pak Karyono. Ini pertanyaannya banyak juga yang berulang-ulang ya, sama gitu, jadi sudah dijawab di ini ya, sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya, jadi saya nggak bacakan lagi. Ada juga yang sudah menanyakan terkait laporan akselerasi, terkait coach dan mentor, itu mungkin bisa kita jawab, ini nanti mengikuti ini ya, proses selanjutnya ya, nanti ada informasi-informasi, jadi teman-teman nggak usah terlalu memikirkan dulu terkait dengan aktualisasi coach mentornya, itu nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut, akan ada prosesnya, karena kan nanti juga ada pembelajaran sebelumnya, bagaimana mencari isu, bagaimana mencari tahapan kegiatan dan lain-lain, gitu ya Pak Karyono ya. Betul Pak Munir. Jadi gini aja Mas Mbak, jadi untuk saat ini kan yang sudah ada pemanggilan gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi di luar gelombang 1 dan gelombang 2, silakan Mas Mbak fokus ke MOC-nya. Nanti bakalan ada pemanggilan gelombang 34, 56, dan 78-nya. Jadi akan 8 gelombang itu akan dipanggil secara bertahap nanti. Baik, terima kasih Pak Karyono. Ini ada lagi Bu Kahbit yang hamil tadi ya. Jadi nanti ada pendataan ya Bu ya. Ini dari Bengkulu, Kota Bengkulu, katanya hamil 7 bulan. Perkiraan lahir di bulan Juli. Mungkin mohon dibantu untuk mengikuti latsar di gelombang 6. Jadi mungkin ini ada yang minta untuk ditunda di belakangan gitu ya Bu ya. Mungkin perlu memang pendataan Bu, mana yang ini agak nggak apa-apa, nanti kita data aja kembali Bang Juni ya. Batas waktunya Juni mungkin. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ya yang lain-lainnya sudah mirip-mirip Pak Karyono. Mau ada informasi tambahan mungkin Pak Karyono sebelum ditutup? Terkait yang tadi ya, ada yang tuli ya tadi, Ya. tunarungu ya. Ya. Tunarungu tadi, yang tunarungu akan kami infokan kembali ya nanti. Untuk tunarungu akan kami sampaikan dulu ke Lembaga Administrasi Negara, nanti kebijakannya seperti apa di sana, nanti akan kami tindak lanjuti dari hasil dari LAN-nya, komunikasi dengan LAN, Pak Munir, seperti itu nanti. Sementara ikutin saja MOC-nya terlebih dahulu. Kalau MOC kan tidak terkendala ya, sepertinya karena mandiri, jadi tidak terkendala untuk MOC-nya. Itu aja sih Bu Kabit, Pak Munir. Mungkin Bu Kabit ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Munir, Pak Karyono, adik-adik, untuk lebih menekankan kembali ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapus. Barangkali mungkin ini adik-adik kan kita baru bertemu dan kita juga baru bisa berkomunikasi di hari ini ya. Selamat datang buat adik-adik semuanya. Selamat mengikuti MOOC. Bagi yang hari ini semuanya sudah bergabung ya, saya lihat kayaknya semuanya bergabung ya Mas Karyono, nggak ada yang nggak bergabung, yang mudah-mudahan informasinya ini dapat tersampaikan, karena kemarin kita juga melakukan komunikasinya juga melalui para Kasubag PU dan Kabag PU untuk tetap terus mengingatkan jadwal adik-adik. Terima kasih banyak udah berpartisipasi, ini untuk diri pribadi adik-adik, juga untuk kita semua dalam rangka untuk menyampaikan apa sih yang akan adik-adik lakukan di awal kegiatan latsar ini gitu. Walaupun ini kita lakukan secara virtual, mohon tetap adik-adik komit ya, kita sama-sama kita menyiapkan fasilitas untuk adik-adik, karena kita juga ini menggunakan sistem daring, mohon untuk dapat memanage waktu sebaik-baiknya. Untuk self-learning ini karena disiapkan itu adalah sifatnya mandiri, tadi diharapkan adik-adik dapat memanage waktu sebaik-baik mungkin, dan ini tidak dibebas tugaskan,
karena ini bisa mengambil waktu ketika adik-adik tidak ada aktivitas di kantor, video bisa di-download, gitu kan, kemudian materi bisa dipelajari. Yang sangat penting, tujuan pembelajaran Latsar ini adalah pembentukan karakter adik-adik. Diharapkan adik-adik memahami betul pada saat MOOC ini terkait dengan materi-materinya, karena nanti pada saat distance learning, adik-adik saat tatap muka dengan para widyaswara kami, mungkin ini salah satunya Pak Munir, ini nanti akan diajak berdiskusi terkait dengan materi-materi yang sudah adik-adik pelajari pada saat MOOC tersebut, sehingga jangan sampai pada saat distance learning nanti para WI kami akan mengulangi materi, itu tidak akan diberikan waktu untuk mengulangi materi ya Pak Munir ya, sehingga diharapkan pada saat MOOC ini adik-adik sudah mampu materi apa saja yang akan diajarkan di Latsar pada saat distance learning itu, agenda apa saja nih akan dipelajari, itu adik-adik udah paham betul di saat MOOC, dan waktunya lumayan lama ya, ini sampai dengan 10 Juni. Jadi itu adik-adik minta tolong fokus, walaupun tidak dibebas tugaskan, tapi ini secara mandiri kita berikan kebebasan untuk dapat diakses kapan saja, sehingga itu mohon untuk dapat difokuskan untuk kegiatan MOOC ini, sehingga pada saat distance learning tidak ada pengulangan lagi para WI untuk menyampaikan, tetapi para WI hanya memfasilitasi diskusi seperti itu ya Pak Munir nanti terkait dengan distance learning. Nah, kemudian yang dihasilkan dari output Latsar ini juga adik-adik dalam pembentukan karakter ini, seperti tadi yang Pak Kapus sudah sampaikan rincian kegiatannya, itu ada masa aktualisasi. Aktualisasi ini juga diharapkan adik-adik ada outputnya. Nanti pada saat di akhir dari distance learning pertama, itu adik-adik nanti menyiapkan sebuah rancangan aktualisasi. Ini juga nanti akan dibimbing oleh para widyaswara bagaimana menyiapkan rancangan aktualisasinya. Nah, kemudian ada masa aktualisasi. Pada masa aktualisasi ini, adik-adik sudah mengimplementasikan. Jadi materi-materi yang sudah adik-adik pelajari, materi yang berakhlak tentang nilai-nilai dasar, bagaimana kedudukan PNS ini di dalam NKRI, itu adik-adik sudah pelajari. Sehingga pada saat masa aktualisasi dengan modal atau dengan tools rancangan aktualisasi yang adik-adik siapkan, dibimbing oleh para widyaswara, ini bisa diaktualisasikan di tempat kerja adik-adik semuanya. Sehingga pada saat selesai aktualisasi, diharapkan adik-adik bisa memberikan informasi lagi nih kepada kami. Nanti kami akan menilai apakah adik-adik itu betul-betul mengimplementasikan nih nilai-nilai dari dasar dari PNS ini yang sudah dipelajari dan sudah diaktualisasikan. Nah, kurang lebihnya mungkin seperti itu gambaran untuk pelatihan dasarnya bagi adik-adik CPNS. Ini untuk evaluasinya juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus secara detail berapa persentasenya. Untuk diaktualisasi tadi kan 50% sendiri, nah 50% itu juga terbagi lagi rancangannya berapa persen, 20 ya. Kemudian laporan aktualisasinya 30. Nah, itu tolong untuk tetap diperhatikan, jangan sampai ini kurang memberikan manfaat ya. Beberapa kemarin itu ada koreksi juga nih Pak Munir dari Bapak Ibu widyaswara menyampaikan masukan bahwa pada saat distance learning itu peserta belum paham terkait dengan apa ya materi-materi Latsar ini, sehingga para widyaswara harus menjelaskan. Nah, untuk itu, untuk mengantisipasi dari yang tahun lalu ketika para widyaswara harus mengulang kembali materi, jadi mulai tahun ini diharapkan adik-adik udah paham, sampai dengan tanggal 10 Juni itu udah paham apa saja substansi dari materi Latsar ini, apa saja itu adik-adik sudah harus paham, sehingga pada saat distance learning adik-adik nanti tinggal mendalami dan nanti bisa diskusi oleh para WI ya adik-adik ya. Mungkin satu lagi yang mungkin tadi PKTBT ya Pak Munir yang belum sempat tersampaikan ya mungkin ya. Untuk penguatan kompetensi bidang teknis, tugas, itu adik-adik juga nanti akan diinformasikan ya Pak Karyono di dalam
LMS-nya siapa yang akan mengikuti PKTBT sesuai dengan formasi jabatannya. Itu kurikulumnya juga sudah ada penentuannya. Mana yang nanti PKTBT itu akan diikuti pada saat habituasi dan pada saat sebelum habituasi, sebelum dipanggil latsar, mungkin bisa dijadwalkan seperti itu ya Pak Karyana ya untuk PKTBT-nya ya. Nanti akan diinfokan kembali Bu Yes, nanti untuk akan didata juga dulu ya, didata dulu sesuai jabatan masing-masing, konversi nanti ke PKTBT-nya juga, nanti akan diinfokan di masing-masing gelombang Bu Yes. Oh ya, oke. Ya, itu menyusul ya untuk PKTBT-nya. Ya, tetapi untuk di gelombang pertama dan gelombang kedua, PKTBT akan dilakukan pada saat masa habituasi, masa aktualisasi tadi di agenda habituasi ya, adik-adik ya. Mungkin itu saja Pak Munir tambahan dari saya. Mudah-mudahan sudah cukup informatif ini kepada adik-adik peserta CPNS. Selamat mengikuti pelatihan ini. Silakan nanti dikomunikasikan apabila ada kendala, silakan nanti kami akan informasikan untuk PIC-nya. Mudah-mudahan ini komunikasinya tidak terputus ya adik-adik, karena ini banyak dan kita berkepanjangan ini waktu untuk memfasilitasi adik-adik peserta latsar CPNS ini. Mudah-mudahan semuanya bisa maksimal dan harapannya tetap komit dan fokus kepada pelatihan ini ya. Terima kasih Pak Munir. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Pak Karyono. Baik, terima kasih Bu Yesi, Pak Karyono atas arahan-arahannya. Ya, kepada teman-teman, ini di kolom chat sudah saya sampaikan ini nomor HP saya ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin kurang puas, ya pasti harusnya kurang puas karena memang kita terbatas oleh waktu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab, silakan nanti disampaikan melalui chat pribadi ya ke nomor HP saya, bisa ke nanti kalau memang sudah PIC juga sudah ada, juga bisa ke PIC. Ini untuk ini saja. Jadi pesan saya mungkin tambahan tadi dari Bu Yesu sudah menyampaikan, teman-teman sekarang fokus saja, tidak usah terlalu khawatir. Sekarang ikutin step by step-nya. Sekarang MOOC, ikutin panduan yang ada di MOOC, panduan yang ada di Swajar tadi ya. Apa saja yang harus dibuka, apa saja yang harus dibaca, apa saja yang harus ditonton videonya, apa saja soal-soal yang harus dijawab, silahkan diikuti. Nanti setelah itu akan ada tahap lain itu akan ada informasi selanjutnya. Begitu ya teman-temannya. Terus terkait hari ini, karena mungkin terkait apa ada absensi, ada kehadiran dan lain yang salah, mungkin silahkan sekarang teman-teman foto gitu ya, foto atau screenshot atau apalah sebagai bukti. Jadi nanti ketika teman-teman pas direkap ternyata ada di hari pertama ada yang tidak hadir, teman-teman bisa menyampaikan ke PIC bahwa Sani hadir, cuma pada saat hari pertama dulu itu lupa presensi lah atau salah presensi atau seperti apa. Jadi silahkan ini bisa di teman-teman dokumentasikan ya, di foto atau di screenshot bahwa ini bukti kehadiran teman-teman di hari pertama ini. Jadi sekali lagi selamat bergabung di Kementerian Antar BPN, selamat menjalani Latsar CPNS. Mungkin insya Allah nanti ada dari teman-teman akan ketemu dengan saya pada saat distance learning yang pertama dan kedua. Mungkin begitu ya Bu Kabid, Bu Mas Kasubit, dan untuk selanjutnya saya juga mohon maaf apabila selama memoderasi ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan memang keterbatasan waktu juga menjadi kendala. Dan untuk akhirnya saya akhiri, saya kembalikan kepada Mas Haris selaku host. Silakan Mas Haris, terima kasih. Terima kasih Pak Munir. Terima kasih Pak Munir, terima kasih Bu Kabir. Ya. Terima kasih Bapak Munir. Terima kasih Bu Yesi, terima kasih Mas Karyono. Mungkin bisa diingatkan Mas Haris agendanya seperti apa besok atau dan lain sebagainya. Silakan kalau ada informasi lain Mas. Baik, para peserta, jadi nanti adik-adik bisa bergabung lagi di hari kedua MOC tanggal 20 pada pukul 08.30, tapi diharapkan join sebelum pukul tersebut ya, jadi 30 menit sebelumnya sudah bergabung di... Bentar Mas Haris, koreksi, besok Bu Adriani bisanya mulai jam 8, jadi kita mulai jam jam 8. Oke, baik-baik, berarti kita udah ada standby pukul 7.30 ya Mas Karyono ya?
Betul, 7.30. Peserta Jadi ya. Mas Mbak Ya. pesan juga ya, silakan tepat waktu untuk mengikuti pelatihan ini, baik emosi maupun nanti distance learning-nya ya, distance learning 1 maupun distance learning 2. Dan tetap jaga attitude, udah itu aja intinya Mas Mbak ya. Jaga attitude dan tepat waktunya itu yang penting. Silakan Ada dilanjut, dua Mas. narasumber ya, Mas Kareno besok ya. Ya, dua Bu Adriani narasumber, dan Pak Pak Haji, Dibu. Bu Adriani, Ya. dan dari Pak Kabiro Orpek yang akan mengisi tentang kebijakan SDM. Oke, baik. Jadi itu pengumuman untuk besok. Jadi diharapkan para peserta harus sudah join sebelum waktunya dimulai. Terima kasih. Jika ada kendala atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi PIC-nya ya. Nah, jika nanti panitia nggak bisa jawab di WA atau apa, harap bersabar karena yang ditangani ini ribuan gitu ya. Selain pelatihan Latsar, kita juga menangani pelatihan lainnya gitu. Jadi harap bersabar gitu. Jadi ketika belum dibalas sama PIC, insya Allah nanti bakalan dibalas lah sama PIC-nya ya. Jadi bersabar saja. Ketika ditanya belum dijawab sama PIC-nya, bersabar saja. Pasti akan dijawab. Karena PIC-nya itu kan bukan satu orang. Nanti ada dua PIC atau 3 nanti bisa ditanyakan langsung nanti di situ. Kalau sudah bergabung di angkatan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya infokan. Terima kasih kepada Mbak dan Mas sudah bergabung. Kita bertemu kembali pada esok hari pukul 7.30 sudah bergabung diharapkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mbak. Ya, di